Halo adik-adik, apa kabarnya nih? Ketemu lagi dengan Kak Rias di YouTube channel Revolusi Skill. Di video kali ini, kita akan belajar tentang hubungan aset dengan sumber-sumber aset. Nah, sebelum kita tahu hubungannya, kita harus tahu dulu, aset itu apa sih? Aset itu apa ya? Ya, betul sekali. Jadi, aset merupakan kekayaan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Dari mana saja ya sumber aset-aset tersebut? Nah, aset dapat berasal dari pemilik perusahaan yang disebut sebagai modal atau ekuitas. Kemudian, aset juga bisa bersumber dari pinjaman yang disebut sebagai kewajiban. Agar kalian lebih paham, mari simak ilustrasi berikut ini. Nah, misalkan perusahaan ABC memiliki aset yang berasal dari kreditur dan pemilik atau investor. Nah, aset yang diperoleh dari kreditur berupa pinjaman ini disebut sebagai kewajiban atau utang. Kemudian, aset yang diperoleh dari pemilik atau investor ini disebut sebagai modal. Lalu, bagaimana ya sumber-sumber aset tersebut dapat berpengaruh pada aset perusahaan? Nah, kita langsung ke contoh soalnya ya. Misalnya, Pak Budi berpendapat bahwa dengan uang 10 juta rupiah yang berasal dari setoran modalnya, perusahaan dapat beroperasi. Maka, jumlah aset perusahaan tersebut sama dengan jumlah modal pemilik. Nah, keadaan ini dapat kita nyatakan dengan persamaan. Besarnya aset sama dengan besarnya modal. Seandainya Pak Budi berpendapat bahwa untuk keperluan operasi dibutuhkan tambahan kas sebesar 5 juta dan untuk memenuhi kebutuhan ini perusahaan meminjam uang dari bank, maka aset perusahaan yang berupa kas akan menjadi 15 juta. Nah, keadaan ini dapat kita gambarkan dengan persamaan. Aset sebesar 15 juta sama dengan kewajiban atau utang 5 juta ditambah dengan modal 10 juta. Misalkan, sebagai hasil operasi bulan pertama, perusahaan memperoleh laba sebesar 1 juta rupiah. Maka, aset perusahaan akan berubah menjadi 16 juta rupiah. Oleh karena laba merupakan hak pemilik, maka dengan adanya laba tersebut, modal pemilik bertambah menjadi 11 juta. Keadaan ini apabila dinyatakan dalam persamaan akan menjadi aset 16 juta sama dengan kewajiban 5 juta ditambah modal 11 juta. Nah, berdasarkan contoh-contoh yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa jumlah komponen aset atau aset perusahaan sama dengan jumlah komponen kewajiban dan modal. Transaksi-transaksi perusahaan akan berpengaruh terhadap jumlah komponen-komponen tersebut. Hubungan ketiga komponen ini mencerminkan posisi keuangan perusahaan. Posisi keuangan ini menjadi salah satu tolak ukur bagi kesehatan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, keadaannya harus dilaporkan secara periodik kepada berbagai pihak yang berkepentingan, seperti manajer, investor, kreditur, pemerintah, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Gimana? Sekarang sudah paham kan hubungan aset dengan sumber-sumbernya? Oke adik-adik, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Terus ikuti channel Revolusi Skill untuk update video terbaru. Thanks for watching!